Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghdina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa karimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm. Ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariba waftah alaina fathan mubina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah al-mukarramun, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus pengurus Majelis Ta'lim Al-Fatah. Alhamdulillah nih datang nih. Gimana ini? Jadi saya ceramah aja ya. Ini yang tafsir datang seputar apa yang tadi sudah kita dengar, bahwa zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah yaj'alna wa iyyakum minar raji'in ilaihi subhanahu wa ta'ala. Sudah tampak kerusakan, musibah, angin puting beliung, gempa, longsor, berbagai macam kerusakan di muka bumi Allah tampakkan. Apa illat sebabnya? Allah Ta'ala nyatakan liyudhiqahum ba'd, agar memberikan rasain loh, supaya mereka merasakan akibat dari segala yang mereka lakukan. Itu pun bukan semua perbuatan yang dirasakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia dengan siksaan berupa musibah tadi. Bukan semua perbuatan. Kalau semua perbuatan dosa Allah Ta'ala tampakkan akibatnya, nggak ada binatang melata di muka bumi. Makanya ayatnya liyudhiqahum, bukan liyudhiqahum ma'amilu, bukan begitu, tapi liyudhiqahum ba'd, yakni sebagian saja dari dosa perbuatan yang mereka telah perbuat. Jadi kadang-kadang ada dosa 1000 misalnya, itu yang Allah turunkan siksaannya dari yang 1-2 perbuatan. Kalau 1000-1000-nya diturunkan semuanya sama Allah Ta'ala, azabnya, musibahnya, ya, hukumannya di dunia ini, la yu'akhidullahu an-nasa ala zulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Andai kata Allah Ta'ala menghukum, ya, kepada manusia atas semua yang mereka perbuat, ma taraka 'alaiha min dabbah, lafadznya Allah ma taraka 'alaiha minan nas, bukan begitu. Manusia tidak tertinggal di muka bumi, begitu yang berbuat manusia, tapi yang kena akibatnya hatta dabbah, semua yang melata di muka bumi, semua yang bergerak, semuanya dihabisin sama Allah Ta'ala. Ini yang terjadi di Cianjur, di saudara-saudara kita, itu hanya sebagian dari dosa. Makanya nanti kita dengarkan akhinal kiram Al-Ustadz Yusuf Amarullah yang alhamdulillah bisa nyampe ke tengah-tengah kita, ya, karena situasinya di sana bersusulan terus, ya, gempa itu. Ini moga-moga Allah memberikan ketenangan kepada bumi, ya, Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan, karena nggak berimbang ma'asyiral hadirin rahimakumullah antara rahmat yang turun dengan laknat dan azab. Nah, yang kepingin kita pelajari ini tolong dijadikan perhatian semuanya.
Dulu itu kalau ada kabar musibah, tsunami, apa gempa, apa longsor di Palu, itu yang tersisa itu tempat ibadah, masjid utuh. Ada orang selamat gara-gara di musola, gara-gara di pesantren, di tempat-tempat ibadah. Sekarang berapa kali kita dengar kabar musibah? Kemarin di Banten, berapa pesantren Allah Ta'ala tidak sisakan, berapa masjid itu kemarin. Sekarang terulang lagi. Ini bagi kita yang rajin ngaji, yang rajin ke musola, ke masjid, harap introspeksi diri. Jangan-jangan kita yang menyebabkan turunnya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala karena niatan kita ke masjid, niatan kita ke majelis, niatan kita mengajar, niatan kita ceramah, niatan kita menghimpun santri mondok di pesantren kita tidak diridhoi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ada di hati kita yang dibaca sama Allah Ta'ala, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah memperhatikan niatan kita, bukan bentuk kita, bukan ganteng atau jeleknya, hitam putihnya. Tidak, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Apa niatan kita? Hadir di muashalah, hadir di majelis ta'lim, menjadi pengurus masjid, menjadi pengurus pesantren, menjadi tokoh apa sebagainya. Jangan sampai naudzubillah, ya, karena Allah murka yang disasar kita duluan, waliyadzubillah. Karena ini sudah berapa kali kejadian seperti ini. Di Palu, Masya Allah, ada rumah sebelah-sebelahnya habis ditelen sama tanah yang apa namanya bergerak. Tapi ada satu rumah selamat. Karena apa? Yasinan. Karena dia ikut anggota Yasinan, selamat. Ternyata rumah-rumah sebelahnya dipakai nyimpen perempuan, dipakai nyimpen wanita-wanita yang nggak bener, ikut terlibat dalam kemaksiatan dan sebagainya. Allah Maha tahu. Nah, ini semua kita yang rajin pengajian seperti ini, kembali saya sampaikan apa niatan kita. Yang pertama, habis itu kaifiat, ya kita an-niyah wal kaifiyah. Yang harus diperhatikan dua, niatnya sudah benar belum kita, habis itu caranya. Ada orang kadang-kadang cara mungkin ya di dalam bersyiar, dalam menegakkan agama kurang elegan, ya, kurang pas, ya, tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara-cara yang tidak diperkenankan sama para ulama, ya. Misalnya pesantren, karena mentang-mentang punya santri, akhirnya dikit-dikit mendekati pemerintah cari bantuan misalnya. Itu kejadian di tsunami di Aceh, masjid yang didirikan hasil swadaya masyarakat utuh, sebelahnya yang pembangunan baru hasil bantuan dihabisin sama Allah Ta'ala dengan air. Jadi Allah Maha tahu ini bangunan yang lama, yang niat pendirinya mukhlisin, mendirikan karena Allah, yang ini dia nggak punya duit sebenarnya, mas, karena saya jadi pengurus masjid, karena saya jadi tokoh saat itu, kepingin supaya punya nama di masjid bahwa saya yang ngebangun di masa kepengurusan saya, di masa pembangunan pesantren yang saya jadi pengurusnya. Akhirnya apa? Cari muka. Jadi masjid dipakai untuk cari muka, untuk cari nama di hadapan masyarakat, di hadapan manusia. Akhirnya maksain cari bantuan. Nah, ini musibahnya kita di situ. Akhirnya apa? Emang Allah Ta'ala tidur? Emang Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak tahu niatan kita? Jangan salah. Ya, satu ketika liyudhiqahum ba'dalladzi amalu, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Moga-moga setelah kejadian ini ada hikmah yang besar. Moga-moga saudara-saudara kita semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak ada musibah yang terjadi kecuali ma min musibatin illa bidzam, atau kama qala Sayyidina Abbas, ya, wala yurfa illa bitaubah.
tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi kecuali berkat dosa, dan tidak ada yang bisa mengangkatnya, menyelesaikan masalahnya kecuali dengan taubat. Moga-moga saudara-saudara kita dilipat gandakan pahalanya atas musibahnya dan diberi kekuatan sama Allah Ta'ala untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan mencari penyelesaian dengan bantuan-bantuan yang datangnya dari orang Nasrani, datangnya dari ini. Ini yang perlu kita doakan semua, masyaallah hadirin rahimakumullah. Itu yang pertama. Bagi kita semua yang rajin ngaji, yang rajin majelis, yang punya pesantren, yang ahli ibadah, yang punya ilmu, hati-hati apa niatnya. Jangan sampai kesalahan kita menyebabkan musibah bagi yang lain yang tidak terkena, yang tidak bersalah. Ini satu masalah. Yang kedua, tadi kita dengarkan bersama bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ada dua riwayat. Yang pertama, mutammima makarimal akhlak. Innama bu'istu mutammim, yakni penyempurna. Yang kedua, innama bu'istu muallim. Jadi ada mutammim, ada muallim. Nah, ini dua peran yang jangan sampai kita lupakan. Urusan akhlak penyempurna, kata beliau. Sebab apa? Ada akhlak, nilai-nilai baik ya, yang sudah ditanamkan, dibangun sama nabi-nabi terdahulu, sama para rasul terdahulu, Nabi sempurnakan, gitu ya. Urusan apa itu? Bab akhlak. Ya, kayak di sini, alhamdulillah ada akhlak yang baik ya, mau ditempati untuk pengajian. Baik bukan? Baik, Masya Allah. Apa yang kurang? Nah, kita sempurnakan. Jadi jangan khawatir kepada beliau Al-Mukarram. Halo. Jangan khawatir, sudah ada akhlak yang baik, yakni beliau bersedia ditempati. Nah, bagi kita jangan mencari-cari kekurangan. Tugas kita menyempurnakan. Paham nggak nih? Sebab Rasulullah begitu cara berdakwahnya. Cari apa nilai baiknya? Oh, alhamdulillah saya ada tempat. Baik bukan mau ditempati? Baik. Apa yang kurang? Jangan dicari, langsung aja kita paham. Oh, kurangnya pengajian apa? Peralatan. Kurangnya pengajian apa? A, B, C, D, E, sempurnakan. Paham ini? Paham? Itu bab apa? Akhlak kebaikan. Sekarang Masya Allah, orang kalau mau nggak ditempatin pengajian, udah mikir, waduh, gitu ya. Tempat aja susah. Sebab apa? Ini akhlak diajarkan di dalam surat Al-Kahfi. Nabi Allah Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam, fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha, minta makan kepada penduduknya, penduduk satu desa lo itu. Istat'ama ahla fa'abau ayyudayyifuhu. Masyuf, Allah Ta'ala menceritakan tadinya minta makan, tapi yang Allah ceritakan akhlaknya, mereka jangankan ngasih makan, menjadikan tamu saja untuk menempati tinggal istirahat dari kepanasan nggak mau. Paham ini? Paham ini? Minta makan tuh berarti kan ya masuk rumah dikasih makan kan gitu. Kata Allah, fa'abau ayyut'imuhuma atau ayyudayyifu. Jadiin tamu. Kita sekarang jadi tamu di kampung ini, betul nggak? Mau nggak kita dijadiin tamu di sini? Mau. Penduduk sini Masya Allah. Berarti lebih baik daripada penduduk Ashabul Kahfi. Betul nggak? Penduduk yang dilewati Nabi Khidir sama Nabi Musa jadi tamu saja. Orang asing kepanasan, jalan capek, kan butuh tempat istirahat, butuh tempat saja, nggak usah makan, nggak apa-apa. Kagak mau ditempati. Artinya akhlak apa itu? Parah itu kampung. Alhamdulillah kampung ini ada nilai-nilai akhlaknya. Moga-moga disempurnakan sama Allah Ta'ala. Jadi tahun depan kita bertamu lagi ke sini. Ini nggak hanya tempat tuh, ada donat, ada kopi, ada macam-macam. Masya
Allah, gitu loh. Ini namanya apa? Mutammimah. Harus kita bisa menyempurnakan nilai-nilai kebaikan. Nah, beda dengan muallim. Amma muallim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Insyaallah karena waktu di ketemuan yang akan datang. Ya. Kalau ngajar itu beda dengan menyempurnakan. Ngajar harus dari A sampai B sampai C sampai D sampai akhir. Makanya di sini di muwasalah dua-duanya kita kembangkan. Ada pengajaran, ya kitabnya satu, Al-Aham sama kitab apa misalnya dari ayat 1 sampai 2 sampai 3, sekarang tafsir sampai ayat berapa harus diikuti dari awal sampai akhir. Tapi kalau kepingin akhlak, di sini disempurnakan ini gitu. Bisa sepotong-sepotong kalau akhlak. Tapi kalau pengajaran nggak bisa. Hadir muwasalah seri ke-20, 21, 23, 24, 25 nggak hadir lagi. Berarti ada ilmu yang kurang nanti. Gitu ya. Ini beda kasus antara amma Nabi SAW itu menjadi pengajar, muallim. Artinya apa? Ilmu yang dari beliau harus komplit dari A sampai Z. Ya, Nabi SAW 23 tahun mengajar, menyampaikan Al-Quran dari mana beliau sampaikan. Itu nanti pembahasan yang panjang lebar. Insya Allah moga-moga kita semuanya sehat panjang umur, ya, kebagian akhlak-akhlak yang baik dari setiap kampung yang kita tempati, dan kebagian ilmu yang bermanfaat dari setiap kajian dan pertemuannya insya Allah. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.